saat ini yang kita sayangkan adalah antusias masyarakat yang sudah sangat tinggi dan menunggu sudah hampir 2 tahun menjelang keberangkatan mereka ke Saudi Arabia akibat pandemi. Jadi Mas, di awal musim ini dalam bulan terakhir, ini luar biasa. Di awal 2 bulan ini, bulan Agustus dan September, pencapaian penjualan atau kedatangan jamaah ya, asal Indonesia di Saudi Arabia berjumlah 327.200. Angka yang sangat spektakuler, jauh melebihi pencapaian jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia sebelum pandemi atau tahun 2019. Karena sampai 2019 maksimal kedatangan per bulan jamaah Indonesia asal Indonesia ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah umroh hanya 100.000. Sekarang sudah tembus angka 160.000. Ini antusias sekali. Dan kami sebagai sektor usaha ini sangat bergerak, sangat dinamis bergerak dan euforia untuk melayani jamaah tersebut. Namun saat bersamaan cenderung sekarang lebih menurun karena kondisinya sudah terjadi kenaikan-kenaikan akibat fluktuasi mata uang, aftur dan lain sebagainya. Dan juga ada akibat kenaikan di Saudi Arabia yang sekarang akan masuk kepada musim high season di Saudi Arabia. Nah, ini juga sangat berdampak. Nah, pada kesempatan ini kami berharap asosiasi Ampuri juga telah bersurat ke Bank Indonesia untuk bisa sektor usaha khususnya umroh dan haji dapat melakukan penjualan dalam mata uang dolar. Karena transaksi kami, terus terang, transaksi kami 80% dari kos biaya kami ini kami spend di luar negeri. Artinya kami sangat berdampak jika seandainya harga sel, harga biaya, harga jualnya tetap menggunakan rupiah sebagaimana saat ini. Tanpa ada faktor lain pun kami sudah terdampak sampai 5%. Tentu sangat tidak sehat sebuah industri jika tergerus dari kos biayanya sampai terjadi perubahan struktur biayanya sebesar 5%. Oke, berarti dapat diartikan untuk sejauh ini tidak ada pembatalan keberangkatan begitu ya Pak Firman? Dan bagaimana langkah Anda untuk mengantisipasi karena juga banyak yang memproyeksi untuk pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini juga akan berlangsung lama? Iya, ini yang kami perlu perlu lakukan kajian dan kami akan sampaikan kepada anggota kami sebagai pelaku usaha ini untuk mulai hati-hati meletakkan kos biayanya. Perlu dipertimbangkan fluktuasi mata uang yang terus cenderung melemah, yang sudah mendekati angka 15.500 bahkan kemarin lebih sampai mencapai 15.600. Walaupun saat bersamaan juga masyarakat masih tetap antusias, alhamdulillah, dan ini terbukti bahwasanya masih kondisi masih cukup tinggi permintaan. Namun kami melihat pada bulan eh, awal November nanti sama awal Desember terjadi sedikit pelemahan penurunan dari jamaah. Mungkin mau tidak mau juga berdampak atas kenaikan biaya ini dan biasanya akan cenderung kembali turun nanti artinya akan kembali meningkat jumlah keberangkatan jamaah ketika kondisi di Saudi Arabia sudah mulai masuk ke middle season atau ke low season. Karena sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam kegiatan high season, kegiatan ibadah umroh di mana terjadi liburan secara internasional, liburan juga di Saudi Arabia. Dan melibatkan akibatnya adalah harga-harga akomodasi Saudi Arabia sudah mulai menaik dan puncaknya nanti di bulan Desember. Harga sampai pada harga fix yang sangat mahal. Nah, kita berharap semuanya juga pengusaha khususnya di haji dan umroh harus memperhatikan fluktuasi mata uang ini tentu akan berdampak kepada struktur biaya Firman, mereka. untuk sepanjang tahun 2022 ini atau hingga akhir tahun 2022 ini, Anda melihatnya target capaian dari penjualan begitu ya terkait keberangkatan ibadah umroh di Ampuri sendiri akan berada di level berapa? Iya, kami melihat pertama adalah euforia, Pak. Jadi di awal ini luar biasa pencapaian jauh dari ekspektasi kami, yang kami kira di bulan Agustus dan September tidak lebih dari angka 60 sampai 70.000 per bulan. Dan pelaksananya rupanya tembus sampai 160.000. Nah, saat ini memang akibat ini tentu akan mulai melemah, apa namanya, pasarnya juga kayak menurun akibat kenaikan biaya. Namun kami akan bersama-sama seluruh anggota dengan kami punya koperasi, kita berusaha untuk mengatur sektor paket-paket perjalanan ini untuk bisa lebih lebih dilakukan secara efisien dan harga lebih lebih baik kembali sehingga tidak menyebabkan kenaikan biaya signifikan harga jualnya. Jadi sebetulnya kendala kami adalah memang karena kos biaya kita, harga jual kita harus menggunakan rupiah itu kendala terbesar kami. Padahal dalam pelaksanaannya, semua spend-nya, pengeluarannya 80% tapi kami jualkan dalam bentuk mata uang asing atau dolar atau rial di Saudi Arabia.
ini menjadi kendala. Tapi kami tetap positif dan positif thinking sekali, bahwasanya hal yang berbeda, perjalanannya ada perjalanan ibadah, sebuah perjalanan yang menjadi harapan, sebuah pencapaian bagi umat Islam untuk dapat menunaikan ibadah umroh atau haji dan sekali dalam seumur hidup mereka. Dan ini juga menjadi concern kita bersama. Yang pastikan, yang kami inginkan juga adalah semua pelaksana stakeholder atau semua penyelenggara tersebut tetap memperhatikan standar pelayanan minimal. Karena sesuai dengan standar pelayanan minimal yang bisa diberikan kepada jamaah, dapat menjamin kepuasan dan khusukan mereka dan kekhususan mereka dalam menjalankan ibadah mereka di Tanah Suci.